Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Para jemaah ngaji online yang dirahmati, yaitu dengan muhadharah ilmiah yang dilaksanakan sejak awal Ramadan ini. Ini merupakan khotroh samawiyah. Kalau dalam bahasanya Imam Ghazali ini namanya khotroh samawiyah. Artinya kita diberikan kesempatan bisa beraktivitas positif, khususnya mengkaji ilmu ini merupakan bentuk ibadah. Yang mengaji itu berarti mendapatkan taufik khas, pertolongan eksklusif dari Allah. Sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ghazali, in awwala ma yantabihu bihil abdu lil ibadah khotroh samawiyah atau taufikun khosun. Jadi pertama kali perkara yang bisa memanggil seorang hamba untuk ibadah itu merupakan getaran langit dan taufik khas dari Allah. Artinya kalau bukan karena taufik Allah ini, maka saya tak mungkin bisa ada di sini. Dan teman-teman yang sedang nonton secara online pun juga tidak bisa maksimal untuk menonton. Padahal sebenarnya ngaji online ini sebenarnya skalanya lebih besar daripada ngaji offline. Hanya saja ujiannya berat karena hanya 1-2 orang yang bisa menyelesaikan ngaji secara online ini. Ini fakta. Terlalu banyak godaannya untuk bisa ngaji online ini. Tapi semoga ini bermanfaat. Semoga walaupun ditonton dengan tidak maksimal masih bisa bermanfaat. Kemudian saya di sini akan berbicara tentang fitnah di dalam Al-Quran, karena menurut saya ini sangat relevan dengan apa yang sedang kita alami saat ini. Saat ini kita ada di zaman fitnah, di mana salah satunya dan yang tampak kita rasakan bersama adalah kehadiran COVID-19 atau yang lebih akrab dengan corona ini. Virus corona ini kalau ditelusuri di dalam Al-Quran memang tidak akan ditemukan. Allah tidak menyebutkan secara tersurat, tapi secara tersirat Allah telah menyebutkan. Dan virus corona ini merupakan fitnah. Jadi setelah saya telusuri ayat yang pas atau tinjauan Al-Quran yang pas untuk menyikapi virus corona ini adalah dalam kata fitnah. Virus corona ini merupakan fitnah yang negatif, karena fitnah itu ada 2, ada fitnah yang positif, ada fitnah yang negatif. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, dan kami menguji kalian dengan kejelekan dan kebaikan. Artinya menguji kalian dengan sesuatu yang positif dan menguji kalian dengan sesuatu yang negatif. Virus corona ini sebenarnya juga merupakan fitnah yang pandemik, karena fitnah itu ada 2, ada yang sifatnya pandemik juga, bukan hanya corona. Jadi fitnah itu ada yang sifatnya pandemik, ada yang non pandemik.
Dikatakan pandemik karena terjadinya fitnah ini dikatakan pandemik karena terjadi secara massal. Artinya ketika menimpa suatu kaum maka akan menimpa secara serentak, dan yang ditimpa itu tidak dipilah-pilih, semuanya akan terkena. Oleh karena itu, dalam kesempatan malam ini saya akan mengkaji tentang fitnah atau mengkaji virus corona ini melalui kata kunci fitnah di dalam Al-Quran. Dan yang paling pas menurut saya setelah saya telusuri, yang paling pas dan mendekati kajian kita malam ini adalah ayat surat Al-Anfal ayat 25, yaitu dalam firman Allah, wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Tapi sebelum itu, mari kita baca Fatihah dulu. Kita kirimkan kepada masyayikh Indonesia, khususnya muassisin Jam'iyah Nahdlatul Ulama ini, dengan harapan semoga kita mendapatkan barokahnya. Semoga di Jam'iyah ini selalu ada kader-kader yang menjadi mujaddidul mi'ah, yang selalu mempertahankan hittoh Nahdlatul Ulama ini ala kulli niyatin sholihah wa ala ma nawa salafus sholih. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala fi suratil Anfal ayat 25, wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Wattaqu, takutlah terhadap fitnah, dimana apabila fitnah ini menimpa suatu kaum, maka tidak hanya menimpa yang zalim saja, tapi juga yang tidak zalim. Tidak hanya menimpa yang tidak baik saja, tapi juga yang baik-baik. Di sini dalam ayat ini Allah mentahdzir, Allah mewanti-wanti, Allah mengingatkan kepada orang-orang mukmin agar senantiasa melakukan pencegahan untuk menghindari fitnah. Wattaqu fitnah. Fitnah di sini secara bahasa merupakan kata benda tunggal di mana bentuk pluralnya adalah fitan. Sementara arti dasarnya sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Raghib adalah idkhalud dhahab an-nar litadhhara jawdatuhu min ridaatihi. Jadi memanggang emas di atas api untuk melihat kualitasnya apakah baik atau jelek. Fitnah ini juga digunakan fi idkhalil insan an-nar, di dalam memasukkan manusia ke dalam api neraka, artinya ke dalam api, artinya azab. Sebagaimana dalam firman Allah, dzuqu fitnatakum, yakni rasakan azab kalian. Berdasarkan arti ini, fitnah ini berarti merupakan dampak dari sebuah perbuatan. Jadi dampak dari sebuah perbuatan yang berupa bisa azab, bisa berupa bencana-bencana, dalam bentuk bencana-bencana. Watarotan, dan terkadang yusammuna ma yahsulu anhul azab fitnatan. Ulama bahasa menyebut atau memberi nama sesuatu yang menghasilkan azab sebagai fitnah. Ini berarti adalah perbuatan yang bisa menghasilkan sebuah azab. Fayusta'malu fihi nahu qaulihi ta'ala, maka termasuk dalam arti ini adalah firman Allah Ta'ala, ala fil fitnati saqatu, ketahuilah bahwasanya kalian telah terjebak di dalam fitnah. Nah, fitnah di sini dalam tafsir para ulama adalah syirik dan dosa. Artinya di sini merupakan
perbuatannya yang menghasilkan azab. Kalau sebelumnya itu merupakan azab yang merupakan dampak dari sebuah perbuatan. Wataratan al-ikhtibar, fitnah juga digunakan dalam arti ikhtibar, menguji, seperti dalam firman Allah, wa fatannaka futuna, dan kami telah menguji kamu dengan benar-benar menguji. Nah, setelah diperhatikan tafsir-tafsir yang saya baca terkait dengan ayat ini dalam kata kunci fitnah, maka terjadi perbedaan ulama dalam menafsirkan fitnah. Namun perbedaan ini tidak lepas dari arti dasar yang telah saya sebutkan tadi, yaitu antara fitnah dalam arti dampak dari sebuah perbuatan, atau fitnah dalam arti perbuatan yang memiliki dampak. Dalam kitab Mahasinit Ta'wil disebutkan al-fitnah imma bima'na dzambi. Fitnah terkadang maksudnya fitnah dalam ayat wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah, itu terkadang menggunakan arti dzambu. Artinya bisa digunakan dalam arti dzambu, dosa. Sebagaimana kaiqraril munkar, seperti membiarkan perkara mungkar. Waftirakil kalimat, konflik. Watakasul fil jihad, dan lambat di dalam memenuhi panggilan jihad. Wa imma bima'nal adzab, dan terkadang juga menggunakan arti azab. Fa in urida dzambu, jika yang dikehendaki fitnah dalam ayat tersebut adalah dosa, maka berarti menimpa suatu kaum. Yang menimpa suatu kaum itu berarti dampak daripada perbuatannya, yakni daripada perbuatan dosa itu. Wa in uridal adzab, dan apabila yang dikehendaki adalah dosa, maka fa isabatuhu binafsi, berarti yang menimpa terhadap suatu kaum itu adalah siksa itu sendiri. Nah, arti ini kembali kepada tadi. Artinya arti fitnah di dalam ayat tersebut berkisar antara makna dzambuh, suatu perbuatan yang menghasilkan azab, atau azab yang disebabkan oleh sebuah perbuatan. Imam Alusi juga menyebutkan hal yang sama. Wal murad bil fitnah, kata Imam Alusi, yang disebut dengan fitnah dalam ayat tadi adalah dosa. Wafusirah, dan ditafsirkan binahwi iqraril munkar, membiarkan kemungkaran. Wal mudahana fil amri bil ma'ruf, dan sembrono di dalam urusan amar ma'ruf nahi munkar. Waftirakil kalimat, juga berpecah belah. Wadzuhuril bid'ah, dan tampaknya bid'ah. Watakasul, dan lambat di dalam memenuhi panggilan jihad. Nah, berdasarkan arti ini berarti yang menimpa suatu kaum berupa azab itu merupakan dampak daripada perbuatan-perbuatan tadi. Jadi tetap kembali ke tadi. Namun Sayyid Tantawi lebih cenderung mengartikan fitnah di sini dalam arti azab. Beliau mengatakan wal murad bil fitnah, yang disebut dengan fitnah huna di dalam ayat ini adalah al-azab ad-dunyawi, siksa yang siksa di dunia, seperti kal amrod, tersebarnya penyakit-penyakit, ya seperti tersebarnya virus corona saat ini, ya bisa masuk di sini karena di sini sifatnya pandemik. Jadi fitnah di dalam ayat ini sifatnya pandemik. Wal kuhtih, keceklik, artinya laib kalau bahasa Maduranya, kemarau panjang. Wattirabil ahwal, krisis, baik itu krisis ekonomi atau krisis politik. Jadi semuanya sifatnya pandemik. Jadi fitnah di sini termasuk fitnah yang sifatnya pandemik. Artinya terjadi secara massal, dan ketika menimpa suatu kaum maka tidak dipilah-pilih, semuanya akan terkena. Wa tasallutil zalamah, dan juga menguasainya orang-orang zalim. Jadi karena
tadi karena ada perbuatan-perbuatan yang tidak kita ingkari dan tidak kita larai, maka Allah akan menguasakan orang-orang zalim pada kita. Wa'adamil aman, dan tidak adanya keamanan. Wa ghairi dzalik, dan yang lain. Minal mihal, berupa ujian-ujian, wal masaib, dan cobaan-cobaan, wal alam, dan sesuatu yang menyakitkan, allati tanzil bin nas, yang menimpa manusia, bisa bibirisianihim fid dunub, disebabkan mereka tenggelam di dalam dosa, wa iqrarihim amlil munkarat, dan membiarkan kemungkaran, wal mudahana fil amri bil ma'ruf wan nahyi anil munkar, dan sembrono di dalam urusan amar ma'ruf nahi munkar. Jadi saya kira COVID-19 ini memang masuk dalam kategori fitnah dalam ayat ini, karena dari sifatnya yang pandemik, sama seperti yang disebutkan oleh Said Tantawi dalam menafsirkan fitnah ini. Hadza wa qad dallat al-ayat al-karimah. Ayat tadi, wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah. Ayat tadi menunjukkan ala wujubil iqla' anil ma'asi, atas wajibnya melepaskan diri dari maksiat-maksiat. Wa wujubi muharabati murtakibiha, dan wajibnya memerangi orang-orang yang terjebak dalam maksiat itu. Sebab fa'innal ummat, ketika umat allati tasyi'u fiha al-ma'asi, yang tersebar di dalamnya maksiat-maksiat, wal mazalim, dan kezaliman-kezaliman, wal munkarat, dan kemungkaran-kemungkaran, tsumma la tajidu man yuharibuha, sementara tidak ada orang yang melarainya, tidak ada orang yang memeranginya, wa ya'mal, dan melakukan suatu tindakan ala izalatiha, maka tastahiqul uqubah, umat ini berhak mendapatkan siksa, jaza as-sukutiha, sebagai balasan atas diamnya, wajubniha, dan balasan atas kepengecutannya. Artinya di sini kalau kita mengkaji tentang terjadinya atau tersebarnya COVID-19 atau mewabahnya COVID-19 saat ini dari tinjauan keagamaan, maka penyebabnya adalah hal-hal tadi, kemaksiatan tadi, dan orang-orang yang tidak mau memerangi maksiat itu. Memang ketika ditelusuri dari ayat sebelumnya, sebelum ayat wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah, Allah dalam ayat sebelumnya berbicara tentang perintah agar kita umat Islam itu memenuhi panggilan Allah dan Rasul. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasul. Nah, memenuhi panggilan Allah dan Rasul ini merupakan imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Sehingga kemudian jika ini tidak dilakukan, maka akan terjadi fitnah. Dan fitnah ini ada yang sifatnya tadi itu, yang sifatnya pandemik, ada yang tidak. Oleh karena itu, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Adi bin Amirah qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah bersabda, innallaha la yu'adzibul ammah bi'amalil khassah. Sesungguhnya Allah tidak menyiksa secara massal. Artinya tidak menyiksa orang secara massal. Bi'amalil khassah, sebab perilaku oknum orang-orang secara khusus. Hatta yara al-munkar baina dhahranihim, sehingga mereka melihat kemungkaran di sekitar mereka. Wa hum qadirun ala ayyunkiruhu, dan mereka mampu untuk mengingkarinya. Fala yunkiru, tapi tidak mengingkarinya. Artinya apa yang menimpa kita saat ini, fitnah COVID-19 ini, sebenarnya adalah, anggap saja kita katakan azab.
Dan ini penyebabnya bukan hanya orang-orang yang melakukan maksiat, tapi juga orang yang diam tidak memerangi maksiat itu. Oleh karena itu sering kita mendengar bahasa teman-teman kita yang sering menyudutkan ahli maksiat. Padahal sebenarnya penyebab terjadinya fitnah-fitnah pandemik ini, baik itu taun atau virus corona ini, itu penyebabnya memang orang zalim. Tapi karena dibiarkan oleh orang-orang soleh, maka terjadi secara massal, tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja, tapi juga orang-orang yang soleh. Dan itu disebabkan mereka membiarkan kemungkaran tanpa mencegahnya. Fa'idha fa'alu dzalika 'adzaballahu al-khassa wal 'ammah. Ketika kemungkaran ini terjadi dan dibiarkan, maka Allah akan menyiksa orang-orang secara khusus dan orang-orang secara massal. Artinya semuanya akan tertimpa. Makanya wattaqu fitnatan, takutlah kepada fitnah la tusibanna, yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja, tapi juga kepada yang lain. Warawal Imam Ahmad aidan an Jarir bin Abdullah anna Rasulullah, Imam Ahmad juga meriwayatkan dari Jarir bin Abdullah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min qaumin ya'malu fihim bil ma'asi yu'malu fihim bil ma'asi." Tidak ada suatu kaum di mana kemaksiatan dilakukan di tengah-tengah mereka. Wahum a'azzu, sementara kaum ini lebih mulia, lebih banyak, wa akthar, lebih mulia, wa akthar, dan lebih banyak mimman ya'malun, daripada orang-orang yang melakukan maksiat. Hanya saja malam yuwayyiruh, mereka tidak merubah, illa ammahumullahu bi'iqabin, melainkan Allah akan menimpakan siksa secara massal. Jadi ya kita kembalikan ke sini. Artinya karena kita ingkar, artinya membiarkan kemungkaran terjadi di sekitar kita. Jadi di sini faktornya disebabkan ada kemaksiatan, sementara orang-orang yang tidak melakukannya itu bisa untuk mencegahnya, karena mereka itu lebih mulia daripada yang melakukan maksiat, karena juga mereka lebih banyak daripada yang melakukan maksiat, hanya tidak merubah, sehingga Allah menimpakan iqab secara massal. Wa qala al-Imam Al-Qurtubi qala Ibnu Abbas amarallahu al-mu'minin alla yukirrul munkar bain adhurihim fayumul adab. Jadi kata Imam Qurtubi dari riwayat Ibnu Abbas, Allah Ta'ala dalam ayat ini memerintahkan orang-orang mukmin agar tidak membiarkan kemungkaran terjadi di sekitar mereka. Fayumul adab, maka akan terjadi siksa secara merata atau secara massal. Fi sahih Muslimin an Zainab binti Jahsin annaha sa'alat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqalat. Di dalam sahih Muslim dari Zainab binti Jahs, annaha, beliau bertanya kepada Rasulullah, faqalat lahu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ahnahlak, apakah kita akan binasa, wa fina shalihin, sementara di antara kita ada orang-orang soleh. Qala na'am, kata Rasulullah, iya, idza kathural khabas, ketika sudah merajalela kejelekan, sudah merajalela maksiat, kemungkaran. Nah ini yang perlu diperhatikan. Wa fi sahih Tirmidzi, innan nas idza ra'aw adh-dhalim wa lam ya'khudhu ala yadayhi. Sesungguhnya manusia ketika melihat kezaliman, wa lam ya'khudhu ala yadayhi, dan mereka tidak mencegahnya melalui kekuatan mereka, ausyak ayya ummahumullah biqabi min indihi, maka hampir saja Allah akan menimpakan siksa secara massal dari sisinya. Nah, artinya ini yang perlu dipahami, kenapa terjadi fitnah seperti sekarang ini, faktor-faktornya apa, sehingga kita nanti ketika mengetahuinya, kita bisa akan melakukan langkah-langkah pencegahan atau akan melakukan langkah-langkah antisipasi
fitnah ini bisa segera kita atasi. Dan di sini disebutkan inti dari hadis-hadis yang dibaca tadi, karena ada maksiat, ada kemungkaran yang dilakukan oleh suatu kaum, namun orang-orang yang bisa mencegahnya, melarangnya, membiarkan begitu saja, sehingga terjadilah fitnah atau wabah yang massal ini. Qala ulama berkata ulama kita, fal fitnah idza ammat, ketika terjadi secara massal, maka halakal kul, maka semua akan binasa. Wadzalika inda zuhuril ma'asi, demikian ini ketika tampak maksiat. Jadi ketika maksiat tampak, maka itu terjadilah wantisyarul munkar, tersebarnya kemungkaran, wa adamut taghyir, dan tidak adanya perubahan. Jadi faktornya tidak hanya dikarenakan orang yang melakukan maksiat, tidak, tapi juga orang yang membiarkan maksiat. Artinya di sini kalau misalkan kita mau mengkambing hitamkan siapa, maka yang dikambing hitamkan tidak hanya orang yang melakukan maksiat saja, tapi orang yang membiarkan maksiat itu. Nah, kemudian di sini ada persoalan. Fa in qila faqad qala, apabila dikatakan faqad qala, Allah berfirman, wala taziru waziratu wizra ukhra, artinya orang itu tidak akan tertimpa apa yang tidak bisa menanggung beban orang lain. Maka ini bagaimana? Maka dijawab, fal jawab anna, sesungguhnya manusia idza tadhaharu bil munkar, ketika menampakkan kemungkaran, maka faminal fardi, maka seharusnya ala kulli man ra'ahu, setiap orang yang melihat itu mencegahnya, merubahnya. Fa idza sakata alaihi, ketika didiamkan, maka fakulhum asin. Sehingga misalkan di sini dalam sebuah hadis juga disebutkan idza ra'au al-munkar, apa itu hadisnya, bahwa kalau kita melihat kemungkaran maka falyughayyirhu biyadihi, man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi, barang siapa yang melihat dari kalian kemungkaran maka rubahlah melalui kekuatan. Kalau tidak bisa maka fabilisanihi, menggunakan lisan. Kalau tidak bisa maka fabiqalbihi. Nah, di sini tidak cukup. Kalau kita ingin terhindar dari fitnah ini, ingkar bil lisan itu tidak cukup. Jadi masih harus ingkar bil qalbi itu tidak cukup. Jadi harus melalui yadun, melalui kekuatan dan lisan. Sehingga di sini disebutkan bahwa jika misalkan kita berada di suatu daerah yang tersebar mungkarat, sementara kita hanya bisa ingkar fil qalbi, maka kita dianjurkan, diperintahkan untuk keluar dari tempat maksiat itu. Jadi rawa Ibnu Wahab an Malik qala tahjur al-ardh allati yusna fihal munkar. Jadi kamu harus meninggalkan bumi yang di situ terjadi kemungkaran secara terang-terangan, wala tastakir fiha, dan jangan menetap di situ. Itu kalau memang kita hanya bisa ingkar bil qalbi. Artinya untuk mencegah terjadinya fitnah azab duniawi ini, di mana di antara salah satunya ya COVID-19 saat ini, maka kita harus mencegah kemungkaran. Kita harus melepaskan diri dari kemungkaran. Jika kemungkaran itu terjadi, maka kita harus mencegahnya. Nah, itu dari tinjauan keagamaan. Ada sebuah hadis, saya kira ini bisa menjadi solusi. Ada sebuah hadis, dan ini juga sebenarnya berkaitan dengan kebijakan-kebijakan pemerintah. Ada sebuah hadis dalam yang menyikapi tentang bagaimana seharusnya kita bersikap ketika terjadi wabah yang mewabah di daerah kita. Dalam hadis itu disebutkan, idza sami'tum al-waba' fi ardin maka fala taktubu alaihi. Jadi apabila kita
mendengarkan di suatu daerah, di suatu perkampungan atau kota, di suatu negara terjadi wabah, maka kita dilarang untuk mendatangi suatu tempat itu. Yang di luar pun, yang di dalam juga dilarang keluar. Ini mungkin membenarkan kebijakan saat ini ketika pemerintah melarang warga mudik. Karena yang dikhawatirkan ketika misalkan warga itu dibiarkan untuk mudik, maka satu, imunnya itu menurun karena akan melakukan perjalanan yang panjang. Ketika orang melakukan perjalanan, maka imunnya akan menurun. Maka ada sebuah pernyataan bahwa as-safar qit'atun minal adab. Oleh karena itu, salah satu hikmah kenapa ketika terjadi wabah di suatu daerah kita dilarang untuk keluar dari yang di dalam, dilarang untuk keluar, karena dalam perjalanan itu ada masyaqqat, ada sesuatu yang bisa melelahkan, dan itu akan menurunkan imun kita, sehingga dikhawatirkan ketika imun itu turun, maka kita akan terkena oleh wabah itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dalam perjalanan atau penyebab juga tersebarnya sebuah virus atau wabah itu adalah hawa, adalah polusi yang tidak sehat. Tentunya ketika orang keluar mudik, melakukan perjalanan keluar, maka dikhawatirkan akan terinfeksi oleh wabah itu, sehingga anjuran untuk menggunakan masker itu sebenarnya salah satunya adalah diambil dari hikmah larangan untuk keluar ketika terjadi wabah pandemik atau virus pandemik ini. Dan kemudian ini dari tinjauan medis, yang dikhawatirkan juga ketika misalkan masuk ke dalam akan terinfeksi ataupun keluar akan menginfeksi, sehingga wabah ini akan lebih meluas lagi, dan itu sangat dikhawatirkan. Sementara kembali ke tadi, dari tinjauan keagamaan, kita harus melepas kezaliman, mazalim. Kita harus melepas kemungkaran. Kita harus melepas kemungkaran. Kemudian juga bagi orang-orang yang melihatnya harus bisa merubahnya, tidak membiarkannya. Nah, ini saya kira yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman semuanya, khususnya warga Nahdien. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhiran dari saya, ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.